Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anzali Syabani dengan NIM A11 2024 15791. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek saya, yaitu klasifikasi tingkat obesitas. Untuk soal yang pertama, konsep dasar pembelajaran mesin dan program farming. Apa itu pembelajaran mesin? Pembelajaran mesin atau yang disebut juga dengan machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Analogikan bahwa machine learning itu adalah seorang dokter yang baru saja lulus atau dokter yang sedang magang. Nah, dokter tersebut belajar dari ratusan atau bahkan ribuan data untuk menemukan pola dan digunakan pada pelanggan yang baru. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan supervised, unsupervised, dan semi-supervised learning. Untuk supervised learning adalah sebuah data yang datanya berlabel dan juga tujuannya untuk memprediksi label baru. Contohnya KNN, Decision Tree, dan juga SVM. Lalu unsupervised itu datanya tidak ada label, tujuannya untuk menemukan pola tersembunyi. Contohnya contoh algoritmanya Cummins dan DeepScan. Lalu yang terakhir ada semi-supervised. Datanya sebagian berlabel, sebagian tidak berlabel. Tujuannya untuk memanfaatkan data tidak berlabel. Contoh algoritma yaitu label propagation. Project ini menggunakan supervised learning untuk masalah klasifikasi dengan tambahan eksplorasi semi supervised, label attribution, dan label splitting. Mengapa ini masalah klasifikasi? Dikarenakan target bersifat discrete dan berkategori. Bias atau target yang akan dijadikan prediksi itu memiliki 7 kelas yang terdefinisi jelas, yaitu infusion week, normal week, overweight 1-2, dan obesity 1-3. Dan juga bukan regresi karena bukan nilai kontinu seperti berat badan, melainkan kategori klinis. Untuk contoh regresi yaitu biasanya digunakan untuk memprediksi harga rumah. Nah, untuk memprediksi harga rumah itu kan targetnya pastinya nilai kontinu. Lalu untuk clustering juga karena label kelas sudah tersedia di dataset. Mengidentifikasi veto target dan potensi tantangan. Data gender itu tipe datanya kategorikal, age numeric continue, weight numeric continue, dan lain sebagainya. Lalu untuk fitur targetnya yaitu bertipe data kategorikal 7 kelas. Potensi tantangan utama, banyak fitur kategorikal dan nantinya perlu di strategi encoding yang berbeda juga menggunakan binary, ordinal, dan one out. Distribusi kelas perlu diperiksa. Jika distribusi tersebut jomplang, maka perlu di imbalance kelas. Lalu juga outlier. Jika terdapat outlier, maka perlu di Windsorting solution. Lalu pada sel 1 ini untuk install library seperti LikeBM, XGBoost, karena pada library default di Google Colab tidak tersedia. Nah, ini untuk install library-nya. Sini terdapat scikit-learn dengan versi 1.6.1, LikeBM dengan versi 4.6.0, dan XGBoost dengan versi 3.2.0. Lalu untuk sel yang kedua yaitu upload dataset. Sini saya langsung mengupload file dataset yang saya gunakan dari komputer lokal. Nah, jika mengupload
dalam bentuk zip, maka dari Google Colab akan langsung diekstrak otomatis. Lalu yang selanjutnya ada import semua library dan konstanta global. Mengimport seluruh library yang akan digunakan ke notebook. Contohnya pandas lampi, ini digunakan untuk manipulasi data. Matplotlib ini dan Seaboard ini digunakan untuk visualisasi. Lalu ada KNN, naive Bayes, decision tree, ini merupakan algoritma yang wajib. Lalu untuk model tambahannya saya menggunakan Extraterus, Random Forest, Logistic Regression, SVM, LightVM, dan juga XGBoost. Ini model tambahan saya dapatkan dari jurnal referensi saya. Lalu ada model semi-supervised menggunakan label propagation dan juga label spreading. Untuk pre-processing itu menggunakan label encoder, standard scalar, dan ordinal encoder. Evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall F1, dan juga confusion metric. Standar global menggunakan random seed 42 digunakan untuk mengacak data tersebut. Target mengurutkan kelas dari kurus hingga obesitas ekstrim. Ada dasar level setengah untuk visualisasi confusion metric. Nah, di sini terdapat kode untuk mengimport dari library. Lalu model klasifikasi menggunakan KNN, naive Bayes, dan decision tree. Pre-processing sini menggunakan scalar processing, import dari label encoder, standard scalar, dan ordinal encoder. Nah, di sini terdapat random seed 42, kelas target 7 kelas, yaitu infusion weight, normal weight, sampai obesity tipe 3. Nah, lalu untuk soal yang kedua yaitu audit dataset dan data pre-processing. Data yang saya gunakan pada page ini yaitu data yang bernama estimation of obesity level based on eating habits and physical condition. Saya dapatkan dari UCI Machine Learning repository dengan ukuran 2111 baris dan 17 kolom dengan target no go stat 17 multi-class. Lalu load dataset dan audit data. Ini adalah langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita load dataset dan audit data. Load dataset ke memori dan melakukan audit data awal sebelum pre-processing. Nah, audit yang akan kita lakukan yaitu range data untuk mengetahui baris dan kolom. Lalu missing value, kita akan mengecek missing value, akan cek jumlah duplikat, tipe data, dan distribusi kelas target. Lalu kita memvisualisasikan distribusi kelas target, histogram X dan Y, plot week per kelasnya, head map korelasi, dan kelas type gender. Nah, ini dia untuk outputnya. Audit data sebelum processing. Dimensi 2011 baris dan 17 kolom. Ini adalah data sebelum pre-processing. Lalu missing value-nya ini 0, yang artinya tidak ada kolom yang belum terisi, atau semua data sudah terisi, tidak ada yang kosong. Lalu duplikat di sini terdapat 24 baris. Lalu selanjutnya tipe data per kolom. Di sini terdapat gender dengan tipe data objek, age dengan tipe data float, height dengan tipe data float 64, dan lain sebagainya. Nah, untuk target atau fitur yang kita gunakan untuk memprediksi ini dengan tipe data objek. Lalu distribusi kelas target base stat. Ini untuk distribusi infusion weight terdapat 272 data, normal weight-nya 287, overweight level 1 290, overweight level 2 dengan jumlah data 290,
obesity tipe 1 dengan 351, obesity tipe 2 dengan 297, obesity tipe 3 dengan 324. Ini untuk statistik deskriptif fitur numerik. Dan ini adalah diagram distribusi kelas targetnya. Di sini obesity tipe 3 sebanyak 324. Di sini paling banyak itu terdapat pada obesity tipe 1 dengan jumlah data 351. Lalu yang selanjutnya ada diagram distribusi age. Di sini bisa dilihat bahwa dari 20 sampai 30 ini jumlah datanya yang mendominasi atau paling banyak itu berada sekitar 20 sampai 30 dengan jumlah data sebanyak 300. Lalu yang selanjutnya distribusi weight. Ini jumlah data paling banyak terdapat pada 80 weight. Lalu terdapat diagram box plot weight per kelas obesitas. Ini digunakan untuk mengetahui data tersebut terdapat outlier atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat outlier pada overweight level 1. Nah, di sini terdapat lingkaran, ini yang artinya data tersebut terdapat outlier. Lalu untuk obesity tipe 2 juga ini terdapat outlier, juga obesity tipe 3. Lalu yang selanjutnya pada diagram heat map korelasi, ini digunakan untuk mengetahui seberapa berhubungannya dengan fitur yang lain. Untuk X dengan X ini sudah pasti berhubungan karena X menentukan X-nya sendiri. Lalu untuk bagian H ini juga berhubungan dengan X dengan negatif 0,03. Di sini kita bisa lihat bahwa semuanya ini saling berhubungan. Lalu bagaimana cara mengetahui fitur tersebut saling berhubungan atau tidak? Kita bisa lihat dari warnanya. Jika pada diagram terdapat warna putih, nah fitur tersebut tidak berhubungan dan bisa kita hilangkan nantinya. Lalu untuk bagian gender versus kelas target. Ini pada bagian female terdapat sebanyak 300 data dibandingkan dengan male. Ini obesity tipe 2-nya berada pada kisaran 300 sampai 250. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa obesity tipe 3 itu terbanyak pada gender female. Lalu setelah kita audit data sebelum preprocessing tadi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan preprocessing dan transformasi data mentah menjadi format numerik yang siap digunakan. Karena kan komputer itu hanya bisa menerima format numerik. Pipeline dengan 6 langkah. Langkah pertama hapus duplikat, langkah kedua binary encoding, langkah 3 ordinal encoding, langkah 4 one hot encoding, 5 Wenzhou Rising outlier, 6 encoding target. Mengapa saya menggunakan Wenzhou Rising dan bukan hapus outlier? Dikarenakan jika menghapus outlier maka akan mengurangi jumlah data, sedangkan dengan Wenzhou Rising akan mempertahankan semua sampel namun mengurangi pengaruh nilai ekstrim. Ini untuk preprocessingnya. Nah, ini untuk outputnya. Terdapat data duplikat sebanyak 24, maka akan dihapus. Lalu binary encoding dari gender, family story, weight, overweight, FAVismo, dan SCC. Nah, lalu ordinal encoding yaitu CAC dan CALC. Diubah dari 0 menjadi 0. Ini merupakan data yang
bertingkat ya. Seperti contoh ini ada no, sometimes, frequency, always. Nah, data tersebut ini merupakan sebuah data yang bertingkat. Jadi kita gunakan dengan metode ordinal encoding. Lalu selanjutnya one hot, ini menambah kolom baru. Lalu increasing outlier, ini untuk outliernya. Dan juga untuk encoding target digunakan untuk mengubah tipe data stream menjadi sebuah numerik dengan infusion weight 0 dengan berurut lah ibaratnya sampai dengan obesity tipe 3 ini 6. Sehingga terdapat tabel ringkasan before dan afternya. Jumlah fitur sebelum 2111 sesudah processing menjadi 2087. Jumlah kolom atau fitur sebelum diprocessing itu sebanyak 16 data, 16 kolom. Lalu setelah di-pre-processing menjadi 20. Missing value-nya sudah bersih, duplikatnya sudah, encoding dan lain sebagainya. Lalu untuk yang nomor 3, seleksi atribut, split data, dan desain eksperimen. Lalu ini fitur akhir untuk pemodelan. Semua double fitur digunakan setelah pre-processing. Nah, semua fitur tadi itu digunakan, tidak ada yang dibuang, dikarenakan setiap fitur memiliki lantai asal 5, tidak ada prediksi obesitas. Tidak ada fitur dengan korelasi sangat tinggi, lebih dari 0,9 yang menyebabkan multikolinearitas fatal. Data dikeluas menjadi 5 kolom one hot yang masing-masing informatif. Nah, untuk bagian tidak ada fitur dengan korelasi sangat tinggi, ini bisa kita lihat pada diagram. Nah ini bisa kita lihat bahwa pada diagram ini tidak ada yang lebih dari 0,9. Nah, tidak ada, yang artinya semua fitur digunakan, tidak ada yang dihapus. Lalu ada kesesuaian algoritma dengan dataset KNN. Dataset sudah di-scale secara Euclidean valid. Decision tree sesuai, mix numerik plus kategorikal, naive bias terbatas, asumsi independensi fitur mungkin tidak terpenuhi, dan sebagainya. Lalu split data dan rancangan eksperimen. Split data di sini saya menggunakan 80% train dan 20% trace dengan Stratify Y. Random state sama seperti yang tadi menggunakan 42. Scalar hanya di feed pada train mencegah data leakage. Istilahnya data leakage ini adalah data yang bocor. Data semi supervisor digunakan 30% dari sampel training. Kriteria model terbaik F1 makro dikarenakan bobot sama untuk semua 7 kelas. Nah, split data strategi menggunakan 80-20 sheet ini. Lalu di sini terdapat tabel rancangannya. Di sini untuk yang pertama ada baseline dummy, tipenya dari referensi. Itu menggunakan hyperparameter. Ini untuk hyperparameternya, dan juga ini ada F1 makronya. Di sini kita bisa lihat dari karya model terbaik menggunakan F1 makro tertinggi, semua 7 kelas mendapat bobot yang sama. Lalu untuk yang nomor 4, implementasi dan perbandingan algoritma klasifikasi. Tujuannya yaitu mengimplementasikan dan membandingkan karakteristik algoritma klasifikasi berdasarkan hasil eksperimen. 11 model dilatih. Dan untuk yang wajib yaitu KNN, decision tree, dan noise bias. Tambahnya menggunakan extractors, RF, LR, SVM, LGPM, expose, label propagation, dan label spreading. Training 11 model.
Metrik yang dihitung untuk setiap model ada akurasi, precision, recall, F1 week, F1 makro, dan waktu training. Nah, di sini kita bisa lihat baseline dummy F1 makro 0,04 dengan akurasi 0,16. KNN dengan akurasi 0,8 dengan F1 M-nya atau F1 makronya dengan 0,7 dengan waktu 7 detik. Nah, lalu knife bias supervised akurasinya 0,5, F1 makronya 0,4 dengan 8 milisecond dan lain sebagainya. Di sini terdapat tabel komparatif lengkap. Di sini bisa dilihat bahwa model terbaik yaitu Like GPM dengan F1 makro 0,96 dan akurasinya 0,96. Lalu yang selanjutnya menampilkan classification untuk KNN, decision tree, dan nice bias yang merupakan algoritma wajib. Classification report menampilkan precision, recall, dan F1 score per kelas, sehingga dapat melihat kelas mana yang paling sulit diprediksi oleh masing-masing algoritma. Di sini untuk decision tree akurasi 0,9, F1 makro 0,9, trennya 30 milisecond. Dilihat di sini seperti ini. Lalu knife bias dengan akurasi 0,5, F1 makronya 0,4, trennya 8 milisecond. Nah, ini kekuatan dan kelemahannya. KNN F1 makronya 0,7, kekuatannya sederhana, tidak ada asumsi distribusi, performa baik di data terstruktur. Kelemahannya lambat saat prediksi, menghitung jarak semua training, sensitif terhadap noise, kompleksitas medium, interpretabilitas rendah, black box, berbasis kata jarak. Decision tree F1 makronya 0,9, kekuatan sangat interpolated, aturan if then, cepat training dan prediksi. Kelemahannya overfitting jika depth tidak dibatasi, tidak stabil, sensitif jika ada perubahan data, kompleksitasnya rendah, interpretabilitasnya tinggi, dapat divisualisasi sebagai bahan keputusan. Knife bias dengan F1 makro 0,4, kekuatannya sangat cepat, efisiensi memori, bekerja baik, di data sedikit. Kelemahannya asumsi independensi fitur sering dilanggar, akurasi lebih rendah, kompleksitas sangat rendah, interpretabilitas tinggi, probabilitas setiap kelas bisa dihitung eksplisit. Lalu visualisasi komparatif semua model dengan confusion, baca, dan ranking trade-off. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini yang tertinggi adalah ini warna kuning dan oranye itu Like GPM dan XGBoost. Bisa dilihat bahwa di sini yang tertinggi yaitu Like GPM dan XGBoost. Lalu ada heatmap matrix semua model. Lalu ada ranking F1 makronya dan trade-off kecepatan versus performa. Di sini untuk kecepatannya itu paling cepat knife bias dan KNN. Lalu soal nomor 5, menganalisis hasil interpretabilitas dan rekomendasi model. Menyusun sintesis analitis untuk merekomendasikan model terbaik secara akademis dan aplikatif. Fitur importance, 4 model berbasis pohon, mengidentifikasi fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi tingkat kompleksitas. Model yang dianalisis yaitu Random Forest, Extratrace, Like GPM, XGBoost. Nah, ini fitur important pada model Random Forest itu terdapat pada fitur Wake Age. Lalu untuk model Extratrace ini fitur yang paling penting yaitu Wake Age Gender. Lalu untuk Like GPM
Fitur pentingnya terdapat pada weight, age, dan age. Dan untuk XGBoost, ini fitur pentingnya ada di gender, weight, dan FCVC. Selanjutnya, error analysis dan rekomendasi model. Ranking semua model berdasarkan F1 makro, error analisis model terbaik, benar versus salah, breakdown per kelas, visualisasi pola kesalahan menggunakan confusion metric, dan bar chart. Lalu ada skenario kapan model lain justru lebih layak digunakan. Mengapa F1 makro sebagai kriteria? Dikarenakan dataset multi-kelas 7 kelas. F1 makro ini memberikan bobot yang sama pada setiap kelas, tidak bias terhadap kelas yang lebih banyak sampelnya. Nah, ini dia untuk diagram confusion metric. Untuk confusion metric ini berhasil diprediksi 53 pada infusi, tidak ada yang salah. Lalu untuk bagian normal weight-nya benar 55, salah diprediksi di infusi dan overweight. Untuk overweight berhasil diprediksi 49, lalu salah diprediksi di normal weight dan overweight. Nah, di sini terdapat diagramnya. Bisa kita lihat tadi salah prediksi 2 di normal weight dan lain sebagainya. Skenario kapan model lain justru lebih layak. Decision tree dengan F1 makro 0,91 butuh interpretasi tinggi, aturan if then mudah dijelaskan ke dokter. Lalu logistic regression, analisis koefisien fitur untuk riset epidemiologi, NIF bias, screening cepat, real time, sumber daya komputasi sangat terbatas, label propagation, data klinis dengan label tidak lengkap, S-Trace butuh lebih cepat dari RF tapi untuk akurasi tetap tinggi. KNN, dataset kecil kurang dari 500 sampel, tidak perlu training ulang saat data baru. Lalu cross validation, untuk mengukur stabilitas model, apakah performa konsisten di berbagai subset data atau sangat bergantung pada satu bagian tertentu. Untuk cross validation 5 volt untuk bagian supervisor, menggunakan static false and split 5 dengan F1 makro sebagai metrik. Ini untuk cross validation 5 volt supervisor. Bisa dilihat untuk KNN ini variatif, naive bias stabil, decision tree-nya masih variatif. Ini lalu yang selanjutnya ada demo prediksi, mendemonstrasikan cara menggunakan model terbaik untuk prediksi data baru. Nah, di sini demo yang pertama memprediksi 5 sampel dari test set. Obesity tipe 3, prediksinya obesitas tipe 3, statusnya benar diprediksi. Ini benar diprediksi semua. Lalu untuk prediksi data individu baru, jadi kita memasukkan data manual. Nah, kita memasukkan data di sini. Kita memasukkan data di sini. Nah, ini dengan gender female, age 30, height-nya 1,6, weight 90, dan lain sebagainya, itu diprediksi dengan hasil prediksi obesity tipe 1. Lalu demo yang ketiga, perbandingan KNN, DT, NP, dan base model. Dengan profil pria 45 tahun, tinggi 1,75, berat badan 110, dan lain sebagainya. Di sini untuk model KNN memprediksi obesity tipe 2, sedangkan decision tree memprediksi dengan obesity tipe 1, naive bias memprediksi overweight level 2, like GBM atau base modelnya memprediksi obesity tipe 1. Nah, kita akan mencoba pada demo 2 prediksi data individu baru. Di sini untuk height-nya untuk weight-nya 90, kita akan coba ganti. Kita akan coba ganti menjadi 300.
prediksi data individu baru. Nah, kita tadi memasukkan weight atau berat badan 300 kilo. Nah, maka hasil prediksinya obesity tipe 3. Nah, prediksi ini benar ya, dikarenakan orang dengan 300 kilo itu maka masuknya obesitas tipe 3 atau obesitas paling tinggi. Lalu ini untuk mendownload semua hasilnya. Nah, kesimpulan dari project yang saya buat yaitu rekomendasi model terbaik. Model terbaik berdasarkan hewan makro adalah model tergantung hasil eksperimen, dikarenakan hewan makro tertinggi itu performa merata di semua 7 kelas. Stabil berdasarkan cross validation. Untuk kebutuhan interpretasi klinik, decision tree direkomendasikan meskipun akurasinya lebih rendah, karena dokter dapat memahami aturan klasifikasi secara langsung. Dan ini untuk requirement-nya, scikit-learn dengan versi 1.30, Pandas versi 2.0, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.